Sahabat Sidat Kamulyan Channel, hari ini kita akan ngobrol ngawur ngidul. Nah, di studio kita yang sangat sederhana ini sudah hadir Pak Didik Rohadi. Pak Didik Rohadi, Winarta apa Inarta? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Nah, itu nama penyair itu kan Waton. Waton. Dulu waktu masih pengen jadi penyair. Ya. Pak Didik ini pernah menjadi bahasanya? Ya, nulis sebagai penyair bisa. Terus aktif di NGO juga pernah. Terus apa lagi? Ya itu saja. Wartawan, jurnalis. Terus ini yang terakhir sekarang jadi sutradara film ini. Tadi sidik iso itu sidik iso berarti kayak bakul kicing gitu sampean iki. Sidik gitu kan. Pak Didik, dari beberapa skill yang sampean miliki ini kan banyak hal yang bisa Anda lakukan. Tapi secara totalitas sepertinya gimana? Ya sebelum saya ngobrol ngarol ngidulnya ya ini Om ya. Itu sebetulnya agak bingung. Tiba-tiba diajak podcast sama Oh, YouTuber juga ini, subscribe-nya sudah lumayan nih. YouTuber juga. Oke, boleh juga bilang YouTuber boleh. Seperti yang sampean tadi katakan juga boleh. Tapi sekali lagi ya saya sebetulnya agak bingung. Tiba-tiba diajak podcast sama Om Unang karena saya itu merasa tidak pernah bisa mengidentifikasi diri saya sendiri. Sebenarnya predikatnya apa? Sementara tadi Om Unang mengatakan sejumlah predikat bagi saya. Padahal saya itu mengidentifikasi predikat saya aja nggak bisa. Nah, makanya ini biar ada predikat ini. Ketemu di sini ini. Sak kantor kok. Jadi dan ini paling susah Om. Jadi ketika ngobrol dengan orang yang sudah sering ketemu itu susahnya bukan main. Tapi nanti gini Om, ya, saya juga saya mau artinya ngobrol di sini, tapi pertanyaannya jangan aneh-aneh dan yang kira-kira bisa jawab gitu. Ya pengennya ini kita aneh-aneh biar gegeran karena temanya menurut kameramen kita ini Mas Restu sama itu Mas Mukhlis ini sebagai editor ini harus punya gergeran, tapi kemungkinan malah nggak bisa gergeran ini kalau diambil kamera ini. Ya, Oke. biasanya kan kalau nggak ada kamera kita gacor-gacoran, nah ini ada kameranya, orang oleh turu, kowe, gak aku nek turu nasi tuh. Ya, oke. Nyambung ya tadi ya persoalan saya banyak beberapa sebuah predikat tadi dari penyair, kemudian dari Penggurit. Ya penggurit ini sama dengan penyair. Ya, cuman kan berbeda toh. Cuman Jawa sama. Nih, genrenya yang berbeda. Memang juga ada perbedaannya. Kemudian apa tadi? Wartawan, jurnalis, kemudian aktivis NGO, YouTuber terakhir YouTuber. Oh enggak, sutradara film. Dan aku nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Semuanya nggak pernah belajar. Tapi begini, menurut saya jadi predikat yang sampean berikan kepada saya. Kalau bahasa sampean itu tukang kijing, sidik apa? Ya, titik iso. Hampir semuanya bisa yang titik. Artinya bahwa tidak pernah tuntas. Dulu kan pernah saya ngobrol, bahwa saya itu lebih cocoknya jadi pecundang begitu. Jadi orang-orang yang tidak pernah menang karena sidik. Tapi kalau kemudian dijak ngobrol ya, saya berat itu cuma bisa nyambung semuanya. Tapi ya sidik. Begitu. Jadi apapun, apalagi yang terakhir YouTuber ya sekadar saya mempunyai akun, kemudian mempunyai beberapa postingan dan mempunyai beberapa informasi yang ada di situ. Kalau kemudian dikatakan YouTuber yang profesional, artinya di situ ada konten yang berbobot, saya kira itu belum bisa. Nah, memang itu saya kira predikat saya yang
makom saya begitu, sidik-sidik begitu. Titik-titik. Titik-titik. Iya. Bakul kijing. Bakul kijing. Cuma yang menarik ini loh, Pak D. Sampai kan survive meskipun titik-titik dari sampai saat ini sampai survive meskipun skillnya itu menurut Anda tidak optimal di satu wilayah profesi. Jadi penyair yo rapati kondang gitu kan. Dan di wartawan yo meng wartawan. Ya. Ora cetrok. Ya. Terus yang ketiga itu jadi aktivis juga ora ampuh gitu. Ini YouTuber tapi YouTuber kayak terus ini kemarin sampai berani untuk mengatur karya-karya film dokumenter, film-film apa ya kita layanan masyarakat dan tanpa pernah belajar tiba-tiba bisa. Nah tapi yang menarik kan survive sampai sekarang itu ya banyak orang-orang melihat Anda hidupnya wis penak lah meskipun ora sugih banget neng yo ora kere gitu kan saya mau tidak miskin gitu. Nah kuwi lho sing iso survive lho mbok iki do diomongke kuwi. Ora. Jangan-jangan yo kok kantang padha aku. Makanya saya mau tanya. Saya itu kok dibilang survive tuh ukurannya kan kayak apa? Ya iso urip. Iso nyekolahke anak, duwe kendaraan, duwe rumah gitu loh. Coba tak identifikasi Om. Saya punya rumah satu ya. Itu dianggap juga survive ya? Iya. Punya istri satu, survive. Siji toh ora arep niat tambah. Karena ada teman juga yang juga umurnya sudah mencukupi tapi juga kadang-kala belum bisa punya istri. Artinya survive juga ya. Punya anak, survive. Terus punya pekerjaan. Lah ini yang nggak survive. ora sedo iki kaliane opo. Pekerjaannya yang sekarang tidak survive, tapi memang boleh dibilang artinya kalau rasa bersyukur itu semuanya kan. Oh, wajib, itu wajib. Harus disyukuri toh. Saya dari tahun 92 belajar untuk memiliki usaha yang menghasilkan uang itu dari nulis puisi sampai sekarang sampai saya jadi katakanlah sutradara tapi itu ya jangan sutradara lah bisa bahasanya sutradara kok terlalu berat bagi saya untuk sutradara ya pengarah sutradaranya sutradara ya tapi yang gini jadi memang saat ini boleh iki nek ra lucu diikat saja mandek lho kudu lucu lho iki ya. Jadi begini itu uang ngomong sutradara karena kan ini ada banyak orang yang sok ngerti saya itu terlibat dalam pengambilan sejumlah kegiatannya orang-orang yang bisa dibilang punya nama lah public figure public figure tapi figurnya siapa kayak itu ya tapi saya itu keterlibatannya cuma kecil hanya kadangkala memberikan gagasan sedikit kemudian alurnya seperti ini jadi saya kira bukan sutradara itu kan yang istilahnya agak berbobot berat dari A sampai Z tapi jujur saja saya tidak bisa lucu pada hari ini karena saya tidak sedang ingin melucu karena saya baru sedang melihat nasib saya ini baru lucu hari-hari ini. Lucu kok bisa melihat nasib baru lucu itu berarti lucu ini. Nah, iya. Ya, jadi ini saya melihat juga Om Unang sepertinya tidak memberikan pertanyaan banyak bagi saya dan ini juga lelucon. Jadi ini. Nah ini hari ini jelas saya tidak bisa menerangkan secara jelas karena pertanyaan Om Unang juga tidak banyak. Ya, tapi kalau ingin bercerita tentang saya gitu, saya itu sebetulnya sekali lagi bahwa saya bukan orang yang tidak memiliki predikat yang jelas. Subjeknya juga tidak jelas. Apalagi objeknya. Nah, begitu. Jadi ini sesama YouTuber amatir. Ya, saya kira kalau
Saya bukan YouTuber jadi. Jadi saya itu kan hanya mengisi waktu daripada ra cetok nganggur to kuwi. Mangan, nganggur ning di duit. Yo ora, yo ya amin jane yo. Iya. Amin. Nang dulu kan wis tahu belajar sastra loh, Pak D. Nulis. Ini yang menarik sekarang ini kita ngomong-ngomong sing bagi saya mungkin bagi orang tidak up to date ya, tapi bagi saya penting. Jadi sekarang budaya baca tulis ini menurut Pak Didi seperti apa sekarang perkembangannya ini? Oh toh, baca dan tulisnya, tapi persoalannya nulisnya apa, bacanya apa itu yang kurang. Jadi substansinya yang perlu kita diskusikan. Karena begini, Om. Jadi setiap hari orang akan menulis di status Facebooknya. Setiap hari orang akan membaca status orang. Nah begitu. Jadi secara frekuensi, tradisi membaca dan menulis banyak. Tapi ketika apa yang dibaca, apa yang ditulis itu mungkin yang bisa dibilang ya kurang. Kalau dalam konteks saya menangkap perbincangannya, karena yang disebut tradisi membaca dan menulis itu kan keilmuan, sesuatu yang update atau sesuatu yang menggali, yang membuat inspirasi orang. Misalnya ketika saya pernah menjadi reporter Minggu Pagi ya, saya diawali jurnalisme itu menjadi reporter Minggu Pagi saat saya masih semester 2. Kuliah semester 2, tapi nggak rampung juga. Tapi kira ora kuliah. Oh lah, kuliah loro. Saya itu kuliah. Loro ki piye kuwi? Loro sing siji ora lulus, sing siji rada lulus sithik. Iki luluse kuwi sarjana hukum Pak Didi itu, Pak Didi. Ning yo ora cocok. Sekali lagi jangan disebut universitasnya. Oh enggak. Dan karena saya yakin Universitas Pak Didi ini bergengsi. Pasti bergengsi, tapi sudah lewat. Oke. Ya, hanya biar tidak ada ini, tidak ada apa? Promosi. Promosinya mempromosikan ini saya. Universitas saya. Dulu tahun 90-an itu kan pergerakan kelompok-kelompok dunia sastra itu kan bagus ya. Dan teridentifikasi dan luar biasa ya, ada kelompok Arab itu kan, kelompok apa lagi sastra pedalaman, apalagi banyak itu yang dulu ya. Dan sekarang ini kan hampir pergerakan komunitas-komunitas itu kan nihil ya. Atau justru sekarang saking berkembangnya justru malah tidak teridentifikasi, atau dulu teridentifikasi karena masih eksklusif. Nah ini kan menarik untuk kita diskusikan. Dulu banyak teridentifikasi, tapi jangan-jangan karena dulu eksklusif orang belum banyak melakukan. Nah sekarang tidak teridentifikasi itu justru karena sudah banyak orang yang melakukan dan mudah. Kira-kira piye tadi itu? Ya ini salah satu pertanyaan yang di awal tadi. Nek takon yo dhisik, kira-kira aku langsung jawab. Oh ya wes, berarti ora salah situ. Nah, ya iki yo malah ora terus iku. Gini, harus sing takon saya sampai harus Mas Restu takon. Piye? Kowe takon. Oh ya. Mungkin kemarin saya juga pernah bertanya tentang bagaimana menjaga logika berpikir untuk bagaimana Pak Didi ini kan dari zaman dulu, artinya bahwa kemudian zaman prasejarah. Artinya 25 tahun ibu sebelum. Artinya kan logika berpikir mungkin 20 tahun yang lalu dan logika berpikir cara berpikir tahun ini akan berbeda. Nah, bagaimana Pak Didi itu bisa selalu istilahnya temanya dari tentang dia bisa update tentang jadi YouTuber dan sebagainya. Artinya waktu itu kan belum ada. Artinya bagaimana logika berpikirnya Pak Didi itu bisa juga diterapkan pada logika berpikir pada saat ini. Sebenarnya malah soyo angel Iki padahal iki mau karepku ora ribet malah angel. Tapi begini, karena saya tadi Om Unang udah memberi predikat saya itu tukang kijing nanti. Titik-titik. Jadi saya jawaban saya itu titik-titik. Ya iso nang titik-titik. Pertama dari pertanyaannya Om Unang.
tentang persoalan komunitas sastra ya. Saya ngomongnya ya tukang kicing sidik-sidik. Pertama saya itu hidup di wilayah Bantul. Jadi perkembangan sastranya juga lebih pada persoalan wilayah Bantul. Yang waktu itu pun saya mengikutinya sejak awal 90-an ya. Artinya saya sudah tertinggal era sebelumnya 80-an. Jadi kalau kita ngobrol tentang persoalan sastra di Bantul memang saya membagi ada 3 generasi. Menurut saya. Di era 80-an itu ada istilahnya pergerakannya Pak Jabrum dan kawan-kawan yang kemudian sampai juga ada terlibatan Sigit Sugito dan Ragil Swana Praglopati. Itu di era 80-an, era prasasti Gabusan dan Paseban itu ada. Kemudian sidik-sidik lah dia, ini sidik-sidik ya. Kemudian era selanjutnya itu eranya paguyuban teater Bantul. Tapi pada waktu itu di situ bersamaan dengan komunitas sastra itu sampai 80 sampai 90 itu ada muncul di situ seperti almarhum Jat Gunawan, kemudian Sigit Sugito juga, Darum Baldaswara dan banyak lagi yang dari sini. Kemudian sampailah di era 90 yang kemudian mati sastra itu. Mati kemudian muncul kembali itu setelah era ini 2010 ke atas itu baru hidup lagi, yaitu eranya Purnama Sastra. Tapi itu setahun mati lagi. Nah, mati lagi. Tapi di era itu tolnya kan udah era digitalisasi. Sebenarnya banyak komunitas sastra yang berbasis digital. Artinya komunitasnya itu komunitas sosial media. Kayak misalnya di YouTube begitu ada kegiatan-kegiatan yang tetap gitu. Aku kok ora kesebut ning grup-grup itu. Nah, ya memang gini. Jadi ketika Om Unang jadi host, saya mau nyebutnya juga nggak ingin begitu. Karena ini termasuk Om Unang termasuk penyair yang tukang kicing juga. Orang nggak penyair aku mau aku tuh penyair aku nulis kok. Kasihan yang sering nulis nanti. Jadi kita itu termasuk yang sidik-sidik. Nah, sekarang itu banyak sekali Om ya. Lewat sosial media itu teridentifikasi banyak orang sekarang. Di Jawa misalnya ada para mahasiswa apa itu. Nah, teman-temannya Pak Budi Parikusen, kemudian yang CS-nya itulah banyak lah di sana. Kemudian juga teman-teman yang lainnya juga teridentifikasi lewat sosial media. Tapi yang menurut saya kalau pergerakan yang diasumsikan Om Unang tadi bahwa dibandingkan dengan waktu tahun 80-90 itu kan terlihat jelas gerakan itu terwadai oleh sanggar di mana secara fisik mereka bertemu setiap minggu atau setiap bulan dalam konteks dia ngobrol sastra. Tapi saat ini kan tidak. Saat ini itu lebih kecenderungannya pertemuan karya mereka, pertemuan diskusi mereka di sosial media. Kemudian jarang yang kemudian interaksi mereka ada di sebuah pagelaran langsung. Yang kemudian juga di situ ada sejumlah masyarakat yang menonton. Itu sudah jarang. Nah ini kalau ngomong tentang sastra di Bantul, dan sekali lagi karena sidik-sidik saya tidak bisa sistematis ya. Apalagi kalau lucu, karena di sastra Bantul tidak ada yang lucu. Saya baru mikir bagaimana caranya kita lucu. Belum lucu. Nah dulu. Ini saya tak ngobrol tentang Mas Restu. Kudu lucu loh, gimana jawabnya? Ngaku lali loh Mas, pertanyaannya apa? Karena ini cetongin ya Mas. Jadi Mas Restu itu melihat saya itu kan koyo kalimatnya ini kalimat jadi bias. Pertanyaannya Mas ini karena Mas Restu itu baru melihat saya itu kan baru setahun ya. Betul, lebih. 2 tahun ya. 2 tahun lebih ya. Ya kalau dibagi nih 100%. Jadi Mas Restu itu hanya
melihat diri saya secara objektif kan hanya sekitar 15%. Yang ininya kan cerita historis lah. Ceritanya itu dibuat orang yang agak diperbesar. Bluffing. Sebagai penyair, sebagai aktivis NGO, gitu jurnalis. Iya toh? Apa-apa iso. Nah, itu yang ditangkap Mas Restu itu sudah cerita-cerita yang diperbesar. Nah, sekarang yang 15% yang sesungguhnya itu baru dia menyaksikan sendiri. Soalnya pertanyaan itu ya, jadi kalau saya jawabnya juga ini aja. Ya kan biasa saja. Artinya dia tidak so ini Mas Restu. Artinya saya itu juga biasa saja. Artinya yang pasti bahwa ketika orang konsisten itu pasti karena orang itu terpepet. Jadi mergo kahanan. Kenapa survei ya? Karena kita itu kepepet. Misalnya gini, saya itu sebagai reporter Minggu Pagi, reporter itu kontraknya tidak ada kontrak terhadap ini. Misalnya saya hanya dengan kontrak Minggu Pagi ya saya hanya kenal redaktur Mas Daru, Mas Arif Debjo, kemudian Mas Arwan waktu itu melalui tab ini dan teman-teman, dan tidak menghilangkan rasa hormat saya kepada Mas Sigit Sugito ini, Om Sigit Sugito yang mencoba mengajari saya. Nah itu cuma itu. Kemudian waktu itu saya kemudian jelek dan ke NGO juga cuma nebeng. Pernah pertama kali dengan LKPSN NU. Nah yang besar ya LKPSN NU-nya, tapi kalau saya enggak kayak gitu Mas. Kemudian saya bergabung dengan FKI. Wah, FKI itu besar suaranya. Forum Kesenian Indonesia. Nah, apa lagi? Indonesia ini anggotanya mek telu. Nah, coba kalau ini Mas Restu mendengar, ini kan cerita nih. Saya pernah menjadi ketua Forum Kesenian Indonesia. Sebuah NGO yang ada di kota Jogja. Bayarnya gimana Mas Restu? Nah, dahsyat. Dasar. Nah, iki sing marahi ngapusi ngono kuwi. Jadi yang marahi ngapusi membuat orang tersihir padahal ya memang telu. Mas Restu. Jadi Pak Didi tadi kan bilang ini. Jadi karena kepepet orang justru bisa survei. Gitu. Ning apa ngono kuwi kabeh? Nek menungso kepepet iki mesti survei. Ya kayaknya begitu, Mas. Begitu. Nah, karena pada prinsipnya itu, tapi gini juga. Uang kepepet itu tak kira tambahin lagi. Orang kepepet yang bertanggung jawab. Wah, iya kan. Kan tidak semuanya orang kepepet sukses loh. Ya. Banyak yang gantung, banyak yang karena tidak bisa dicintai oleh wanita terus melecehkan wanita. Iya toh, maksud mereka biang-biung. Iya, itu kan jadi wong kepepet sing apa tadi bahasanya yang harus apa tadi? Ya harus yang punya tanggung jawab. Nek sing ada tanggung jawab mesti aneh-aneh. Iya. Kemungkinan itu juga karena saya termasuk orang yang nikah dini. Tahu nikah dini? Tahu. Jadi dia hanya mengatakan bahwa Zani ini ya sombong juga. Jangan lagi. Tapi kan ngomong aku mau tanggung jawab, padahal perberan. Jadi gini, ini persoalan yang anu yo rasa didit Mas Muklis. Ini nanti dijelaskan kalau benar. Percaya lah aku Pak Muklis karo omongane iki mau. Apalagi Mas Muklis itu historis sama sekali dengan saya. Sudah enggak pernah bergaul baru berapa bulan. Pak Didi, saya itu termasuk orang yang kaget. Saya tidak tahu betul kalau yang namanya Mas Muklis itu seorang penulis buku oke. Ya. Nah, aku ya ora ngerti kuwi. Tapi kok saiki ning kene dari tukang ngedit gawe konten creator barang yo. Iya. Saya enggak tahu loh itu. Sama dengan saya. Mas Muklis itu ternyata penulis buku apa? Saya kira lebih top saya. Ternyata top Mas Muklis. Iya. Tapi sing sedikit dhewe. Tapi saya yakin di mata Mas Res itu mesti besar saya gitu. Karena dia belum menyelami sejarahnya Mas Muklis gitu. Bukune ora sempat banget Mas. Kalah branding. Cek ora. Kalah lem lebu. Nah ini saya kira itu yang juga kadangkala kenapa predikat orang itu kadangkala kan sok besar karena persoalan bias cara memandang.
Nah, ini yang menarik sekarang begini. Apa? Ini ngomongnya titik-titik. nah itu Mas. Mas Muklis, kowe kok nulis buku macet ini ngopo saiki? Ngedit video. Wala iki ciloko ini tadi malah salah tuh ini. Adewe salah loh gitu. Dan saya kira salahnya beberapa kali ini nanti tidak menarik juga perbincangan kita. Pokoknya kalau nggak menarik presiden, yang pasti ini dicoba toh. Dicoba. Ya kita baru dalam rangka menikmati rezeki gitu kan. Ada alat baru, tampilan baru. Ya kita ingin berbenah loh. Oke. Ya. Dan ya mudah-mudahan ini awal dari sesuatu yang baik.